Terus ini terkait dengan rencana penyebaran nyamuk yang dari Kementerian Kesehatan yang akan disebar sampai 200-an juta nyamuk di Bali yang kemarin ditolak oleh masyarakat Bali. Ini kira-kira tanggapan Bapak gimana? Nah ini saya rasa ada banyak disinformasi yang luar biasa di sosial media terutama. Semua itu di blow up sedemikian rupa sehingga masyarakat merasa tercekam dan ketakutan. Nyamuk bionik lah, kemudian 100 jutaan itu disebarkan lah, radang otak lah. Itu menurut saya sebuah disinformasi yang saya merasa cukup sistematis disebarkan. Nah sebenarnya begini, setiap penyebaran nyamuk itu ada ukurannya. Jadi kami metodenya adalah menitipkan telur nyamuk di dalam ember. Jadi kami menitipkan satu ember kecil sekitar 1 liter diisi air. Ada sekitar 100 sampai 200 telur di dalam ember tersebut dan dititipkan di rumah warga. Nah, tidak setiap rumah itu dititipkan, hanya berjarak sekitar 75 meter. Jadi bayangkan kalau dalam radius 75 meter kita memberi 200 telur. Kira-kira 1 meter itu berapa nyamuk? Cuma 2 paling. Ya kan? Apakah kita cukup bisa merasakan kehadiran 2 nyamuk per meter? Dan itu pun dilakukan setiap 2 minggu sekali. Jadi tidak seperti yang dibayangkan kita akan ngasih satu rumah ratusan juta nyamuk, tidak. Tapi bahkan, kalau gimana? Kalau penduduk Bali kan nggak sampai 5 juta, Pak. Kalau kenapa harus disebarkan 200-an juta nyamuk? Saya tidak tahu dari mana angka tersebut, karena metode kami itu tadi menitipkan, tergantung luasannya ya, menitipkan satu ember di satu rumah dalam jarak 75 meter. Dalam satu ember itu berisi 200 telur. Itu dilakukan kira-kira setiap 2 minggu untuk mencapai level tertentu, yaitu level Wolbachia di dalam populasi yang alami itu sekitar 60%. Karena di situ kita yakin bahwa dia akan berkembang biak dengan sendirinya dan kita sudah selesai. Kita tidak perlu lagi melakukan intervensi lagi. Nah, untuk mencapai level 60% itu, kira-kira kita membutuhkan 12 kali penitipan ember dalam jarak 2 minggu. Jadi bayangkan 1 meter 2 telur setiap 2 minggu dalam jangka waktu 6 bulan. Barangkali ini Pak, tidak saya ya kalau yang Bapak sampaikan memang tidak terasa banyak, tapi karena mungkin ini berita di berita itu kan 200 juta nyamuk itu udah memang diberitakan. Jadi artinya gini Pak, barangkali apa memang ini sosialisasi dari pihak Kemenkes dan pihak mungkin peneliti dari UGM tidak sampai ke masyarakat atau bagaimana? Nah, yang di Bali memang UGM kebetulan memang tidak terlibat di dalam proses di sana. Di Bali memang dilakukan oleh World Mosquito Program, dan World Mosquito Program memang yang menemukan teknologi ini bekerja sama dengan LSM Save the Children. Jadi bagaimana proses implementasi di Bali, terus terang kami tidak punya kapasitas untuk merespon karena kita juga tidak tahu bagaimana mereka melakukan proses implementasi. Kalau sebagai sebuah pertama bahwa memang salah satu kunci kesuksesan implementasi ini adalah dukungan masyarakat yang kuat, dan itu butuh diseminasi yang cukup ekstensif dan intensif. Sehingga kalau memang tidak mencukupi proses komunikasinya, memang bisa menimbulkan resistensi. Itu satu pihak. Tapi di pihak lain bisa jadi juga karena ada dipicu oleh disinformasi yang sangat sistematis tadi, yang memberikan berita bombastis 200 sekian juta lah, nyamuk bionik lah, kemudian transgenik, ini adalah konspirasi Bill Gates dan sebagainya. Itu yang kemudian menyebabkan ketakutan di masyarakat yang luar biasa dan akhirnya menolak. Jadi saya rasa dua-duanya itu bisa berkontribusi di dalam penolakan yang terjadi. Makanya saya mungkin seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi yang lebih, edukasi yang lebih mantap dan jelas kepada masyarakat. Tentu.
Tentu saja. Bahkan kami di Jogja misalnya, kami secara intensif melakukan beberapa layers untuk melakukan engagement. Ada public campaign, ada kemudian community campaigns dengan datang ke komunitas-komunitas, melakukan interaksi dengan mereka, ada bertemu dengan warga. Kami juga membentuk namanya community reference group, jadi semacam tempat konsultasi kami kepada tokoh masyarakat di tempat untuk memastikan segala isu itu bisa terjawab.